Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Muhammad Fadel Furkan dan Syifa Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demo untuk praktikum modul 1. Pada tes pertama, ini ada praktik untuk melakukan pembuatan plot sinyal diskrit dari HN. Yang pertama itu adanya awalan nilai vektor n yang berisi nilai dari 0 sampai 0,6. Kemudian perhitungan sinyal HN memakai rumus 2 kali 0,8 akar n. Kemudian memakai fungsi stem untuk menampilkan sinyal diskrit pada plot. Lalu adanya label untuk sumbu X dan adanya label untuk sumbu Y. Penambahan label untuk sumbu X dan sumbu Y ini berfungsi untuk memberikan sinyal yang jelas dan terlihat nantinya. Untuk sinyalnya seperti ini. Kemudian pada tes kedua, ini ada pembuatan dan tampilan plot sinyal diskrit dari PN. Pertama itu adanya awalan nilai vektor n yang berisi dari nilai 0 sampai 10. Kemudian nilai vektor itu berisi nilai-nilai untuk sinyal diskrit PN. Memakai fungsi stem untuk menampilkan sinyal diskrit pada plot. Kemudian adanya label untuk sumbu X dan label untuk sumbu Y. Tampilan sinyalnya seperti ini. Kemudian pada tes 3 adanya tampilan plot sinyal diskrit delta n. Pertama adanya awalan nilai vektor n yang berisi dari nilai min 10 sampai 10. Kemudian nilai vektor delta yang merupakan adanya nilai vektor delta yang merupakan nilai-nilai dari sinyal delta n. Kemudian memakai fungsi stem untuk menampilkan sinyal diskrit pada plot. Adanya label untuk sum X dan adanya label untuk sumbu Y. Kemudian pada tes 4 ini, kita harus membuat dulu fungsi imsec-nya, yaitu seperti ini. Praktik ini dilakukan untuk membuat dan menampilkan plot sinyal diskrit delta n. Parameter delta n ini merupakan adanya nilai n awal dan nilai n di akhir. Kemudian memakai fungsi stem untuk menampilkan sinyal diskrit pada 0. Dan adanya label untuk sumbu X dan label untuk sumbu Y. Tampilannya seperti ini. Kemudian pada tes kelima itu adanya tampilan plot sinyal unit step diskrit pada UN. Mula-mula adanya awalan nilai vektor n yang berisi dari nilai min 10 sampai 10. Kemudian memakai fungsi heaviside, di mana ini dapat menghasilkan sinyal unit step diskrit pada UN. Selanjutnya adanya pemakaian fungsi stem untuk menampilkan sinyal diskrit pada plot. Dan adanya label untuk sumbu X dan label untuk sumbu Y. Tampilannya seperti ini. Pada tes ke-6 itu untuk tampilan plotnya itu ada dua. Yang pertama, adanya awalan nilai vektor n yang berisi dari nilai 0 sampai 15. Kemudian untuk perhitungan sinyal Xn ini memakai rumus seperti itu. Dan adanya subplot pertama pada jendela grafik, yaitu 2,1,1. Kemudian memakai fungsi stem untuk menampilkan sinyal diskrit pada plot. Untuk kita agar mengetahui ini udah di plot sinyal apa, jadi kita memakaikan judul untuk plotnya. Lalu ada label untuk sumbu X dan label untuk sumbu Y. Kemudian adanya perhitungan sinyal YN memakai rumus. Kemudian ini merupakan subplot
kedua pada jendela grafik. Adanya fungsi stem untuk menampilkan sinyal diskrit pada plot. Adanya judul dan adanya label untuk sumbu X dan label untuk sumbu Y. Tampilannya seperti ini. Kemudian pada tes ke-7 ini, mula-mula sebelum untuk melakukan praktik 1, 2, dan 3, itu kita harus membuat dulu awalan nilai variabel N, A, omega, dan theta. Dimana pertama berisi nilai vektor N dari nilai min 10 sampai 20. Kemudian adanya amplitudo sinyal yaitu 2. Kemudian adanya frekuensi sudut sinyal omega dan sinyal fase awal theta. Pada tugas pertama itu adanya sinyal pertama yang berisi A kali sin, kemudian dikali omega kali N dan ditambah theta. Kemudian adanya subplot pertama pada jendela grafik. Untuk plot sinyal diisi dengan warna merah. Habis itu untuk bisa kita menandakan ini udah plot di mana, kita harus menaruh judul. Kemudian adanya label untuk sumbu X dan label untuk sumbu Y. Dan yang kedua itu berisi sinyal kedua. Adanya subplot kedua pada jendela grafik, plot sinyal diisi dengan warna biru, adanya judul untuk plot, adanya label sumbu X dan label sumbu Y. Kemudian yang adanya sinyal ketiga. Ya, isinya adanya subplot ketiga pada jendela grafik, plot sinyal diisi dengan warna biru, judul untuk plot, dan label sumbu X dan label untuk sumbu Y. Tampilannya seperti ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fadel Furkan. Baik, saya akan menjelaskan dari praktikum 8 sampai praktikum 13. Pertama, di praktikum 8 ini dibuatkan indeks sampel N, yaitu dari 0 sampai 4. Kemudian untuk tugas pertama adalah 0,5 dikali dengan N, yaitu dikali dengan indeks sampel N-nya. Kemudian memakai subplot 3, 1, 1, yaitu 3 baris, 1 kolom, dan 3 bentuknya adalah 3 kali 1. Kemudian digunakan fungsi stem untuk menampilkan grafik. Dan ini judul untuk grafiknya. Dan koordinat XY. Dan untuk tugas 2 adalah X ditambahkan dengan 2. Menggunakan subplot 3, 1, 2. Kemudian digunakan stem NG untuk menampilkan grafik. Kemudian titel ini adalah untuk judul grafiknya. Dan koordinat XY. Kemudian untuk tugas 3 yaitu X dikurangi dengan 2 menggunakan subplot 312 dan 313. Kemudian digunakan fungsi stem untuk menampilkan grafik, dan ini adalah titel atau judulnya dan koordinat XY. Untuk gambarnya seperti ini. Oke, lanjut. Dengan 9 ini adalah pertama didefinisikan terlebih dahulu indeks sampel N-nya yaitu min 5 sampai 5. Kemudian dibuatkan tugasnya yaitu sin dalam kurung 2 dikali dengan N dengan menggunakan subplot 311. Kemudian digunakan fungsi stem untuk menampilkan grafiknya. Kemudian di yang kedua ini G sama dengan 2 kali X, menggunakan subplot 312 dan ditampilkan grafik G-nya. Kemudian untuk Y 0,5 dikali dengan X, menggunakan subplot 313. Kemudian digunakan fungsi stem untuk menampilkan grafiknya. Gambarnya adalah seperti berikut. Oke, lanjut. Praktikum 10. Untuk praktikum 10 pertama harus dibuatkan script timeline-nya. Kemudian baru bisa dibuatkan praktikum 10 dengan menjumlahkan 2 indeks sinyal. Pertama kita harus menyelaraskan
waktu dari keduanya agar sama. Dengan pertama N1 dari 0 sampai 5, kemudian dibuatkan panjang dari N1 ini, kemudian N2 2 sampai 8, buatkan panjangnya N2 ini, panjang sinyalnya. Kemudian X1 once 1 L1 untuk menunjukkan amplitudo sinyalnya, dan X2 2 dikali once 1, L2 untuk menampilkan amplitudo sinyal X2 dengan menggunakan subplot 311 pada sinyal X1 dan digunakan fungsi stem untuk menampilkan grafiknya. Pada plot sinyal X2 digunakan subplot 312, kemudian ditunjukkan grafiknya. Kemudian dilakukan proses penyelarasan waktu time aligned, yaitu X1 new, X2 new, N sama dengan time align X1 N1, X2 N2. Kemudian variabel Y sama dengan X1 ditambahkan dengan X2, subplot 313, dan ditunjukkan grafiknya, hasil dari penjumlahannya. Untuk gambarnya adalah seperti berikut. Oke, lanjut. Kemudian lanjut ke praktikum 11. Sama halnya seperti praktikum 10, yaitu dilakukan penjumlahan dua sinyal N1 min 5 sampai 10 dengan dibuatkan panjang N1 ini, N2 0 sampai 10 dan dibuatkan panjangnya. Kemudian untuk X1 sama dengan cos dalam kurung 2 kali N1 tambah 180 bagi 2 untuk amplitudo sinyal 1. Kemudian X2 nya 0,8 dikali N2 itu amplitudo sinyal 2. Untuk plot sinyal X1 subplotnya digunakan 311, kemudian digunakan fungsi stem untuk menampilkan grafiknya. Kemudian subplot 312 adalah untuk plot sinyal X2, dan digunakan fungsi stem untuk menampilkan grafiknya. Kemudian dilakukan penyelarasan waktu X1 new, X2 new, N sama dengan time align X1 N1, X2 N2. Dan variabel Y sama dengan X1 new dikali dengan X2 new. Kemudian digunakan subplot 313 dan ditunjukkan grafiknya. Untuk gambarnya adalah sebagai berikut. Oke. 12. Di 12 ini adalah untuk mendengarkan audio yang berbicara. Digunakan fungsi X, Fs sama dengan audio rate pitch DFT 168 second wave. Ini adalah untuk suaranya. Dan sound X, Fs untuk memainkan file audionya. N sama dengan 0.2 sampai length X min 1 untuk memberikan indeks sampelnya. I sama dengan N per Fs. Ini adalah untuk menunjukkan hubungan waktu kontinu dan discrete. Dan plotnya T dan X. Untuk gambarnya, the discrete Fourier transform of a real-valued signal is conjugate symmetric. Nah, lanjut. Dan 13 telah membandingkan 3 suara. Dibuatkan fungsi seperti tadi, XFS, audio rate, kemudian sound XFS untuk memainkan suaranya. Dengarkan suara X. Untuk yang A adalah itu dibuatkan 0,5. Kemudian XA sama dengan A dikali dengan X. Sound XAFX untuk mendengarkan suara XA. Dan N sama dengan 0 sampai length X min 1. T sama dengan N per Fs plot T per XA. Kemudian B sama dengan 2. XB sama dengan B dikalikan dengan X. Sound XB, Fs untuk mendengarkan suara XB. Dan indeks sampelnya N sama dengan 0 sampai length X min 1.
T sama dengan N per Fs, dan plotnya T, XB. Gambarnya, suaranya bisa kita The dengar. discrete Fourier transform of a real-valued signal is conjugate symmetric. Ya, begitulah. Baik, sekian dari demo praktikum modul 1 kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.